akhir Ramadan ini ada beberapa hal yang penting kita merebut hari-hari akhir. Di antaranya iksaru ibadatin, memperbanyak ibadah, la siyama fi awakhiril asyri, lebih-lebih lagi pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Li fadli awqatihi, karena waktu 10 akhir Ramadan itu waktu yang lebih. Wa kasratis sawab, banyak pahala. Wa taisiril amal bil khairat, mudah berbuat amal kebaikan. Wa husulil mudha'afah, dan mendapat gandaan pahala. Nyan salah satu alasan diperbanyak ibadah pada akhir Ramadan. Adapun mudah beramal pada akhir Ramadan, li'anna nafsal ammarata bisu masjunatun bilju', karena nafsu ammarah itu sudah terpenjara dengan lapar, dengan haus. Ya, jadi nyan alasan mudah tapubun amai get, karena nafsu amarah katanya kata pedua, kata penjara dengan de, kata kurung. Jadi karena terbelenggu nafsu amarah dengan lapar, maka mudahlah berbuat amal kebaikan. Artinya ketika nafsu amarah ini kenyang, itu berat untuk melakukan amal kebaikan. Karena nafsu mendorong untuk terus memperkenyangkan diri. Dan syaitan dibelenggu, la yastati'unal fasad, tidak mampu syaitan itu melakukan kerusakan terhadap pekerjaan amal kebaikan kita. Jadi syaitannya hae dipengaruh ketika bulan Ramadan, karena sudah dipudahkan gerantai. Wa i'tikafun, dan memperbanyak i'tikaf. Pada akhir 10 Ramadan sunat memperbanyak i'tikaf, karena hadis al-mu'takifu ya'kifu dzunuba wa yajri lahu minal ajri ka ajri amilil hasanati kulliha. Orang yang beriktikaf dia bisa menegah dosa dan diberlakukan pahala seperti pahala orang beramal kebaikan seluruhnya. Ya, tanya i'tikaf. Nyan i'tikaf nyan yang pertama keuntungan mencegah dosa. Tadu dalam masjid. Hana tadebit-debit. Jadi dosa yang seharusnya terjadi di luar masjid sudah tertahan. Yang kedua, mendapat pahala amal kebaikan. Seandainya dalam masjid katanya tak semayang terus rakaat, kemudian tabir Quran, habis melimang juz atau lebih,
demikian juga zikir dan berbagai macam lain. Andai kata atranyan hana mau pubu tadu ke dalam masjid. Hana tak sembahyang sunat, hana tak berzikir, cuma dua saja. Dengar lam. Yan ka ajri amilil hasanah, mendapat pahala seperti amal kebaikan yang kita kerjakan. Jadi walaupun hana tak meratib, tabu dalam masjid, pahala meratib merempok. Andai kata nak dengar 15 minit, menyata meratib, leh tertuh ke. Yang pahala ratib tertuh ke, merempok lah 15 minitnya. Yang ketika kita yang i'tikaf. Yang pahala daripada i'tikaf. Li'annahu aqrabu li saunin nafsi anirtikabi ma la yaliq. Karena i'tikaf itu lebih dekat terpelihara diri daripada berbuat sesuatu yang tidak layak. Ya. Jadi sesuatu yang hana layak nyan akan terpelihara bila getanyo melakukan i'tikaf. Ya, cuma yang baik sambil i'tikaf tamu upat. Ya. Dua lah masjid. Tapi lah masjidnya dua saja. Lisan bantabohnya iwit. Nyan rugo. Idza hammu nufusahum minaz zalal, apabila mereka memelihara diri mereka daripada tergelincir dan maksiat dan mengikhlaskan puasa mereka untuk Allah yang Maha Esa, yang Mannan, yang banyak memberi nikmat, itu satu kabar gembira bagi orang yang puasa. Fa kaifa halul mufritil ladzi yasumu wa ya'kulu luhumal ikhwan. Sangat bagaimana keadaan orang yang teledor, yaitu orang yang berpuasa dan memakan daging saudaranya. Jadi tanya tak puasa tapi abah tu tak mamah athogob. Wa yusalli wa yasmuhu fi makanin wa qalbuhu fi makanin. Dia melakukan salat, tubuhnya di satu tempat, hatinya di tempat yang lain. Tubuh dalam masjid, hati lampasai. Wa yadhkurullaha bilisanih wa qalbuhu mashghulun bizikri fulan. Lisannya menyebut Allah, hatinya lalai dengan mengingat si fulan. Ya. Abah astagfirullah lamati benci kegop. Jadi nyan gekeun lagi getanyo tatung semayang tamat kemaluan. Jadi semayang hanai deng batu atau sabi. Nyan maka disunatkan memperbanyak ibadah dan i'tikaf. Orangnya dilikut membaca Al-Quran. 3 hal ini disunatkan memperbanyak pada akhir bulan suci Ramadan, yaitu 10 akhir. Karena Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 akhir yang tidak beliau bersungguh-sungguh pada selain 10 akhir. Idza dakhala asyrul akhir, Rasulullah apabila masuk 10 akhir, ahyal laila kullah. Jadi semalam suntuk, gepe abih malam, bansi malam. Ya. Nabi
ge puudip malam 10 akhir habis malam. Jadi habis malam mulai daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Ditanya kaget lawiknya. Dibanggat panitia etikaf gemulai poh 12 malam. Kaget. Daripada hana gemulai becut. Yang seharusnya tajak terawih, tajak sembahyang maghrib mestinya hana oleh etikaf sampai subuh. Bila perle banti puluh huro johana huro malam. Mang karena kitanya menteng tiga tarian ulua kaji lihat terawih tebian ile jamaah MN ya wewen ya kupi-kupi po 12 kisah lo masjid kaji po put tebian kalau lumayan le daripada hana yang sesungguhnya dituntut lebih god semalam suntuk habis. Wa aiqadha ahlah membangun ia Rasul akan keluarganya. Gepugau urung irmo. Wa syaddal mi'zar. Dia mengikat akan tali pinggang. Makna ikat tali pinggang maksud di sini kinayah anit tahayyui lil ibadah. Itu merupakan bahasa sindiran untuk mempersiapkan diri lil ibadah. Jadi makna ikat ke ieu Nabi persiapkan roh untuk ibadah. Ya, jadi tanya menyatane persiapkan roh dia kan. Ya, biasa tanya lihat tarawih ye kupi. Tamai kupi ju masjid. Ciratan itikaf. Ta. Tadi kupi. Ye ya. Nyan bahagian daripada mengikat pinggang untuk beribadah. Wa yusannu ayyam kutha mu'takifan ila salatil ain. Ya, sunat dia menetap dalam keadaan etikaf ila salatil aid sampai salat hari raya. Jadi 10 yang akhir mulai malam 10 tatamang lam masjid tatebit leuh sembahyang raya. Nyan lebih merasa. Ma yang kitanya leutan mengikat elikot tu. Bak keieng tu. Wa ya'takifa qabla dukhulil ashri. Sunat i'tikaf sebelum masuk 10 akhir. Berarti orangnya pada orangnya kurang belah. Berarti itu malam. Nyan sunat. Wa yuta'akadu dan sunat memperbanyak ibadah raja'a musadafati lailatul qadar. Karena mengharapkan akan berbetulan Lailatul Qadar. Nya salah satu hikmah. Hikmah tangayo i'tikaf dalam masjid supaya mangat berbetulan malam Lailatul Qadar. Ya, ail hukmi artinya hukum, malam dihukum. Lailatul Qadarnya malam hukum, malam menetapkan ketentuan Allah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, pegah Lailatul Qadar itu adalah Allah Ta'ala mentakdirkan pada malam itu daripada semua urusan Allah sampai 1 tahun yang akan datang. Mulai daripada urusan mati, ajal, rezeki dan lain-lain
Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, diserahkan semua ketetapan itu kepada malaikat yang mengatur semua urusan, yaitu Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril alaihimussalam. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar malam gejuk catatan makhluk oleh Allah Ta'ala kepada masing-masing malaikat. Malaikat yang mengatur rezeki, malaikat yang tarik nyawang. Nyan geserahkan oleh Allah Ta'ala bak malam Lailatul Qadar. Yuqaddirul ajal, getakdir ajal. Jadi Lailatul Qadar mesti beklam Lailatul Qadar. Mesti menyatakan kebiasaan yang kageteme oleh Ibnu Arabi, Lailatul Qadar menyepuasa urus Selasa, Lailatul Qadar ji malam tu kurang belang, ti beklam. Menya Lailatul Qadar beklam, berarti beklam katanya diserahkan oleh Allah Ta'ala akan catatan kita perjalanan 1 tahun sampai tahun yang akan datang. Misalnya kita dalam tahun ini meninggal, hari apa, bulan apa, jam berapa, tempat di mana. Berarti menyebeklam Lailatul Qadar, beklam gejuk oleh Allah Ta'ala bak malaikat maut. Yo si A yo jih akan meninggal bulan-bulan lam tuanya, kuro bulan di tempat bulan. Ya. Wal arzak dan gejuk catatan rezeki. Nah, kita akan mendapat rezeki tahun ini sekian misalnya. Ini diserahkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Itu makna daripada Lailatul Qadar. Ada juga makna Lailatul Qadar itu fasal, yaitu dipisahkan oleh Allah antara kebaikan dan kejahatan. Yang makna daripada malam Qadar. Atau disebut juga malam mulia. Wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Berbuat amal dalam malam Lailatul Qadar lebih baik daripada berbuat amal dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi kita buat amalan dalam Lailatul Qadar yang lebih good daripada buat amal 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 80 tahun. Yang salah tabah yang harus kita perhatikan pada akhir-akhir bulan Ramadan atau pada 10 akhir Ramadan, sehingga 10 akhir Ramadan ini tidak akan merugikan bagi kita. Nyan, baik. Nyanyo kabeh lentu. Ya, beliau dik. Muhimmatun ya betulu sawabul i'tikafi bi syatmen au ghibatin au akli haramen. Batal fahala i'tikaf dengan sebab memaki. Ya, orangnya kalau dah pegah. Tak cimarut nyan fala i'tikaf gadah. Waribah dan mengumpat. Ya, nyan hukum. Fahala apa? Fahala i'tikaf
terhapus batal pahala. Fala amal kebaikan buno batal mendum. Amal kalamul mubahu fala yabtulu. Adapun tutur kata yang mubah maka tidak akan membatalkan pahala i'tikaf. Naam yang bagi tajannubuhu. Namun sepatutnya kalam yang mubah itu pun menjauh ia akannya dan berbimbang dengan zikir dan qaraah dan salawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi supaya baik batal i'tikaf, pahala i'tikaf, kebatal i'tikaf, batal pahala. Nyan baik tak cuma raut. Baik tak mupan, baik tak mutulit, baik tak namimah. Pegah haba mubah jeut, tapi sebaiknya tak perjeuh. Pakon li'annal kalamal mubaha fil masjidi. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena kalam yang mubah dalam masjid memakan ia akan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering. Nyo haba mubah. Tak pegah haba yang dibolehkan oleh agama. Dalam masjid nyan dipajuh amal kebaikan katanya lagi apui dipajuh kaedu. Ya. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Madkhal, dicegahkan akan manusia daripada duduk dalam masjid lil hadisi fi amrid dunia, untuk berbicara urusan dunia. Waqad warada, dan sungguh telah datang hadis, annal kalama fil masjidi bighairi dzikrillahi ta'ala ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatam. Dalam hadis bahwa sungguh kalam mubah maksudnya dalam masjid dengan tidak berzikir kepada Allah memakan akan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi masjidnya rumah Allah. Jadinya rumah Allah. Menya rumah Allah selayaknya tanya hana pagah hana pedot tak pegah haba-haba kepentingan drawat. Ya. Andai kata katanya tatamang lam saboh rumah raja, ruh kenan tak pegah haba drawat, ken tak pegah haba kepentingan raja, yang disebut katanya kurang adab. Demikianlah apabila katanya tatamang dalam masjid berbicara kalam mubah, tidak berzikir kepada Allah. Nyan dipajuh amal kebaikan lagi apui pajuh kayatu. Wa warada aidan, dan datang pula hadis daripada Nabi alaihi salatu wasalam annahu qal, bahwa sungguh Nabi bersabda, idza atar rajulul masjida fa aktsaral kalama taqulul malaikatu uskut ya waliyallah, fa in zada fataqulu uskut ya baghiyadallah, fa in zada fataqulu uskut alaika laknatullah. Ya, nyokruh hadisnya. Bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki mendatangi masjid fa aksaral kalama, maka lalu dia memperbanyak bicara. Terutama dalam masjid letak berapa? Taqulul malaikat, malaikat berkata, uskut ya waliyallah, diam wahai
wali Allah. Ya, kaim hai wali Allah. Yang gekeun wali li malaikat ke urang yang na dalam masjid. Jadi urang dalam masjidnya kaitan mang lam wali Allah. Fa in zada, maka jika melebihi ia laki-laki leuh getam li malaikat kaim, ya, hai wali Allah manteng ipegah haba fataqulu gekeul li malaikat yang kedua, uskut ya baghidallah, diam wahai orang yang marah Allah. Kasengam hai urang yang bengeh Allah. Fa in zada, maka jika dia masih melebihi juga dua gegetam manteng cit ipegah, fataqulu, maka berkata ia malaikat, uskut alaika laknatullah, diamlah atas engkau itu kutukan Allah. Jadi lega getegur oleh malaikat kepada urang-urang yang berbicara atau bertutur kata di dalam masjid. Ya. Wala yadurrul fitru, dan tidak memberi mudarat akan i'tikaf berbuka di dalam masjid. Bal yasihu, ya, tetapi sah, masih sah juga i'tikaf apabila katanya tak buka tamu raya, tak buka puasa la masjid ana popo asaibe kuto masjid. Wallahu a'lam. Kajian.